Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Aziza. Saya dari kelas 1C MPI. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya di mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam dengan judul Masa Disintegrasi Dinasti-Dinasti Islam pada tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat bersama. Ya, di sini ada pengertian dari disintegrasi. Apa sih itu disintegrasi? Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan, atau persatuan dan perpecahan. Lalu di sini ada dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad, yaitu antara lain satu, yang dari bangsa Persia ada Khalifah Abu Abbas As-Saffah tahun 750 sampai dengan 754 Masehi, ada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dari 754 sampai dengan 775 Masehi, dan ada Khalifah Al-Mahdi dari tahun 775 sampai dengan 785 Masehi. Lalu yang kedua ada dari bangsa Turki, yaitu ada Khalifah Al-Mutawakkil dari tahun 847 sampai dengan 861 Masehi, dan ada dari Khalifah Al-Muntasir dari 861 sampai dengan 862, dan ada dari Khalifah Al-Mutasin dari tahun 862 sampai 866 Masehi. Lalu ada dari bangsa Arab, yaitu Idrisiyah di Maroko. Lalu ada Aglabiyah di Tunisia, dan ada Dulaviyah di Kurdistan. Di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Menurut W. Montgomery Watt, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran pada masa daulah dinasti Abbasiyah ialah sebagai berikut. 1. Luasnya wilayah kekuasaan daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. 2. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Yang ketiga, ada keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayarannya sangat besar. Pada saat kekuasaan militer turun, khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Di sini lalu menurut Dr. Badri Yatim, diantaranya adalah 1. Persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya persekutuan itu pada masa ini persaingan antar bangsa menjadi pemicu untuk saling berkuasa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasikan kekuasaannya sudah dirasakan sejak awal dinasti Abbasiyah berdiri. Yang kedua ada kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintah dinasti Bani Abbasiyah merupakan pemerintah yang kaya dan yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah Khalifah mengalami periode kemunduran, pendapatan negara menurun dan dengan demikian terjadi kemerosotan dalam bidang ekonomi. Lalu yang ketiga ada konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan. Pada periode Abbasiyah, konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentral sehingga mengakibatkan terjadi perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, aliran kelompok-kelompok lainnya menjadi pemerintah Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Lalu ada yang keempat, yaitu Perang Salib. Perang Salib merupakan sebab dari eksternal umat Islam. Perang Salib yang berlangsung beberapa periode yang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara Salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Yang kelima ada serangan bangsa Mongol. Pada tahun 1258 Masehi, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuasaan Islam menjadi lemah. Apalagi serangan Hulagu Khan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada tentara Mongol.
Di sini ada perebutan kekuasaan di pusat pemerintah. Biar saya jelaskan, di sini ada faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perbuatan kekuasaan di pusat pemerintah. Hal ini sebenarnya juga terjadi pada pemerintah-pemerintah Islam sebelumnya. Nabi Muhammad memang tidak menentukan bagaimana acara penggantian pemimpin setelah ditinggalkannya. Beliau menyerahkan masalah ini kepada kaum muslimin sejalan dengan jiwa kerakyatan yang berkembang di kalangan masyarakat Arab dan ajaran demokrasi dalam Islam. Setelah Nabi wafat, terjadi pertentangan pendapat di antara hukum muhajirin dan ansar di balai kota Bani Sa'idah di Madinah. Akan tetapi karena pemahaman keagamaan mereka yang baik, semangat musyawarah, ukhuwah yang tinggi, perbedaan itu dapat diselesaikan dan Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Nah, ini ada kesimpulan dari makalah saya dan dari presentasi ini, yaitu disintegrasi merupakan suatu keadaan yang terpecah belah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Penyebab terjadinya disintegrasi pada masa khalifah Islam yaitu diantaranya adanya dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah, sehingga menyebabkan dinasti Abbasiyah yang awalnya mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjadi tinggal sejarahnya saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.